datang di Sepekan Banten, prestasi. Saya akan menyampaikan kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2020. Bersama saya Ratu Diana di Sepekan Banten Prestasi selengkapnya. Kita mulai berita yang pertama. Melalui apel pagi pegawai, pada Senin 10 Agustus 2020, Pak Kanwil R. Andika berikan penghargaan kepada pegawai teladan dan pegawai inovatif. Kita simak berita selengkapnya. Apel pagi merupakan rutinitas setiap pagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten sebelum memulai aktivitas bekerja. Selain itu, apel pagi juga sebagai tempat untuk pimpinan memberikan arahan dan juga informasi terkait tugas fungsi sebagai aparatur sipil negara. Apel pagi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Di sela kegiatan apel ini pula, Kak Kanwil berkesempatan memberikan hadiah kepada pegawai teladan dan inovatif perwakilan setiap divisi yang telah mendedikasikan diri untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten berprestasi. Melalui media telekonferensi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten ikuti kegiatan penelitian rencana kebutuhan barang milik negara tingkat kantor wilayah tahun 2022 pada 10 Agustus 2020. Berikut berita selengkapnya. Senin, 10 Agustus 2020, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti kegiatan pembukaan penelitian rencana kebutuhan barang milik negara atau RKBMN Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 tingkat wilayah tahun anggaran 2020 dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto memberikan sambutannya sekaligus secara resmi membuka kegiatan ini. Di awal sambutannya, Bambang berpesan, pekerjaan RKBMN ini bukan sambilan. Pekerjaan ini membutuhkan pemikiran seorang pimpinan, kata Bambang. Senin, 10 Agustus 2020, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lapas Cilegon, Kak Kanwil R. Andika Prasetya resmikan logo moda inovasi layanan kunjungan drive-thru di Lapas Cilegon. Kita simak berita selengkapnya. Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cilegon, menghadirkan inovasi berupa kunjungan drive-thru Lapas Cilegon atau Lagon Moda di tengah pandemi COVID-19. Kak Kanwil mengingatkan, dengan adanya inovasi Lagon Moda di Lapas Cilegon dapat mempengaruhi psikologi warga binaan yang ada di Lapas Cilegon. Kita semua hadir di tempat ini dalam rangka menyaksikan satu karya pelayanan dari Lapas Cilegon untuk masyarakat, khususnya keluarga warga binaan yang akan mengunjungi keluarganya yang sedang menjalani masa pidana di Lapas Cilegon. Masih di hari yang sama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten gelar rapat persiapan Tarja B09 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020. Kita simak bersama berita selengkapnya. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten gelar rapat persiapan Tarja B09 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020, tahun anggaran 2020 bertempat di Aula Lantai 3, Senin 10 Agustus. Rapat yang dihadiri para pimpinan tinggi Pratama dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten ini membahas terkait penyisiran kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan masing-masing divisi yang masuk dalam pelaporan target kinerja B09 pada tahun 2020 ini, termasuk kendala apa saja yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya sehingga pemenuhan pencapaian target kinerja B09 tepat waktu dan memperoleh nilai yang baik. Masuk berita selanjutnya. Dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK dan PBB, Kak Kanwil R. Andika Prasetya resmikan 9 inovasi pelayanan publik Lapas Kelas 2A Tangerang pada Selasa 11 Agustus 2020. Kita simak berita selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan dan memberikan layanan prima, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tangerang membuat inovasi pelayanan publik dengan 9 inovasi terbaru pada pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Selasa, 11 Agustus pukul 9 pagi. Menyusul perkenalan inovasi tersebut, maka dilakukanlah kegiatan launching inovasi pelayanan publik yang diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten R. Andika di area kunjungan depan Lapas Kelas 2A Tangerang. Kak Kanwil Banten mengucapkan rasa apresiasinya terhadap langkah inovasi yang dilakukan Lapas Kelas 2A Tangerang. Masih di tanggal 11 Agustus 2020, dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Lapas Kelas 1 Tangerang gelar upacara pembukaan Pekan Olahraga Warga Binaan Pemasyarakatan. Berikut berita selengkapnya.
menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang memantapkan rencana kegiatannya untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Kegiatan ini ditandai dengan upacara pembukaan Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni Warga Binaan Pemasyarakatan Selasa 11 Agustus 2020. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang Jumadi dan dilakukan pelepasan balon yang menandai Porseni telah resmi dibuka. Masuk di berita selanjutnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten kunjungi Lapas Perempuan Tangerang untuk memberikan penguatan tupoksi kepada seluruh pegawai pada Selasa 11 Agustus 2020. Berikut berita selengkapnya. Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsih didampingi Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Kesehatan Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan, Irwan Rahmat Gumilar, menyambangi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Tangerang, Selasa 11 Agustus 2020. Bertujuan untuk menjaga kinerja para pegawai lapas perempuan agar sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam arahannya, Marcelina menginstruksikan kita harus menjalankan perintah harian Dasa Adi Brata dari Dirjen Pas dengan penuh tanggung jawab serta integritas sebaik-baiknya. Laksanakan tugas pokok dan fungsi sebaik-baiknya, pungkasnya. Rabu, 12 Agustus 2020, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten gelar pembahasan rancangan produk hukum daerah Kabupaten Pandeglang tentang bangunan gedung dari perspektif HAM. Kita simak berita selengkapnya. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar kegiatan Focus Group Discussion atau FGD, evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten atau kota dari perspektif HAM dengan pokok pembahasan rancangan produk hukum daerah Kabupaten Pandeglang tentang bangunan gedung pada Rabu 12 Agustus 2020. Pada kegiatan ini, sudah dibentuk 5 tim untuk membahas rancangan peraturan daerah melalui metode pengisian daftar inventarisasi masalah yang hasilnya nanti akan ditelah kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal HAM dengan harapan agar seluruh peraturan daerah yang dibentuk sesuai dengan perspektif HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI berikan penguatan dan penyematan satuan tugas pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Kita simak berita selengkapnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto memberikan penguatan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Pada kesempatan ini, diucapkan pernyataan sikap tim pembangunan ZI WBK-WBBM oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya, diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dan penyematan satuan tugas WBK-WBBM oleh Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan pimpinan tinggi Pratama, serta penyerahan penambah daya tahan tubuh kepada perwakilan pegawai. Bambang menyampaikan bahwa pernyataan sikap berarti memberikan kinerja yang baik, semangat yang tinggi, bekerja jujur, ikhlas, dan ramah tamah. Beranjak ke berita yang terakhir, optimis hadapi evaluasi TPN. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten gelar simulasi des evaluasi TPN oleh staf ahli dan staf khusus Menteri Hukum dan HAM. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten bersama Satuan Kerja Wilayah 2 dan 3 melaksanakan kegiatan penguatan dan pendampingan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM tahun 2020 pada Jumat 14 Agustus 2020 bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Banten. Kegiatan dihadiri oleh staf ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Nugroho, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya, Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Banten, Kepala UPT Wilayah 2 dan 3, Ketua Tim ZI dan Koordinator 6 area perubahan pada masing-masing Satuan Kerja Wilayah 2 dan 3. Penguatan dan pendampingan yang dilaksanakan dengan format simulasi des evaluasi Tim Penilai Nasional atau TPN oleh staf ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Nugroho dilakukan terhadap 8 Satuan Kerja Wilayah 2 dan 3, termasuk Kanwil Kemenkumham Banten. Demikianlah seluruh rangkaian berita dalam Sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita kantor wilayah lainnya dalam Sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Saya Ratu Diana undur diri, salam prestasi.